Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari praktikum modul 5 Komstat. Saya di sini Novel Fahri dengan 589 akan memulai presentasinya. Kita langsung mulai saja ya. Jadi sebelum itu ya, di sini tuh kita ingin membuat memanggil bilangan acak ya, bilangan acak. Tapi sebelum itu tuh kita tuh ingin kita tuh harus menetapkan sheet itu maksudnya itu kayak misalnya batas gitunya, batas dari bilangan acak yang ingin kita panggil. Misalnya di sini ya, kita itu ingin mengambil 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Oke, misalnya di sini kita lihat. Nah, di sini karena kita itu hanya memanggilnya 5, maka di sini akan memunculkan 5 bilangan acak. Nah, misalnya kita coba run lagi. Nah, nilainya bakal berbeda dari sebelumnya. Nah, nilainya bakal berbeda karena bilangan acak. Misalnya saya ingin misalnya 7 lah ya. Misalnya saya ingin 7 bilangan acak. Nah, di sini maka akan menghasilkan 7 bilangan acak gitu. Nah, selanjutnya untuk sini kan untuk mengambil bilangan acak itu, jadi kan ada dua distribusi, ada distribusi uniform, ada distribusi normal. Nah, ketika kita itu ingin menggunakan distribusi uniform, kita tuh bakal menggunakan runif. Runif itu berarti kayak rentan rentan atau banyaknya bilangan acak yang ingin kita ambil. Sedangkan kalau misalnya untuk distribusi normal itu tuh hanya perbedaannya di kalau misalnya kan runif berarti kan singkatan dari R uniform gitu. Sedangkan untuk misalnya yang distribusi normal, jadi kita tuh hanya mengganti antara runif dan juga R normal. R norm berarti distribusi normal. Oke, misalnya kita ganti juga lah di sini lah 9. Kita panggil di sini 9 bilangan acak ya. Nah, di sini akan menghasilkan 9 bilangan acak gitu. Misalnya kita ingin running lagi lah. Nah, nilainya juga berbeda di sini. Oke. Selanjutnya, misalnya kita itu ingin menghasilkan 5 bilangan acak tetapi dengan 20 percobaan dengan probabilitas 0,5. Jadi 20 percobaan ini maksudnya nilai dari n-nya. Di sini kan 5 itu yang ingin kita panggil gitu. Misalnya saya ini ingin memanggil 9 bilangan acak ya, untuk misalnya 10 percobaan lah ya. Untuk 10 percobaan dengan probabilitas 0,5. Oke. Nah, di sini akan menghasilkan 4, 2, 4, 6, 5, 3, 4, 3. Hasilnya akan berbeda juga. Misalnya kita ganti juga ya tadi 5 percobaan. Nah, dengan percobaannya banyaknya sebenarnya 20. Nah, di sini nilainya juga berbeda karena karena kan bilangan acak, jadinya itu komputer itu akan menampilkan angka-angka sesuai dengan banyaknya percobaan tersebut gitu, dengan probabilitas atau peluangnya itu sebesar 0,5. Oke. Selanjutnya kita ingin memunculkan nilai dari peluang gitu. Peluang dari suatu kejadian. Oke, misalnya di sini ya, kita itu ingin mencari peluang paling sedikit satu orang yang tertular. Oke, misalnya nih, saya ingin mencari peluang dari 5 orang yang tertular. Jadi size ini kan banyaknya percobaan gitu. Nah, misalnya kita ingin gantilah 5 percobaan gitu. Jadi kita lihat nih hasilnya. Nah, hasilnya 0.
Karena kenapa? Karena 5 apa ya? Karena kita tuh melakukan percobaannya 4, sedangkan yang pengen diambil tuh 5, otomatis nggak bisa gitu. Biasanya di sini ya, percobaannya sebanyak 10 lah, 10. Nah, nilainya juga bakal berbeda. Tuh, di sini besar dari peluang paling sedikit 5 orang dengan percobanya itu 10 kali akan menghasilkan 0,04. Oke, selanjutnya kita itu ingin peluang 2 sampai 3 orang tertular. Jadi jadi kayak rentan antara 2 sampai 3 orang gitu. Jadi gampang, tinggal menggabungkan menggunakan binomial gitu. Nah, di sini karena kita hanya ingin mengambil 2 sampai 3, maka di sininya tinggal ganti aja 2 habis itu 3. Biasanya ya kita ganti ingin mencari peluang 4 sampai 6 orang yang tertular. Misalnya jangan. Misalnya 1 sampai 4 orang yang tertular. Nah, di sini nilainya juga berbeda. Gitu. Nah, di sini juga orang yang berbeda. Hasil dari peluang dari 1 sampai 4 orang yang tertular itu sebesar 0,3885. Nah, di sini ya misalnya hanya saya ingin mencari lah peluang 4 orang yang tertular gitu. Nah, akan menghasilkan 0,02835 gitu. Oke, kita misalnya ya ingin mencari peluang banyak ya orang yang tertular gitu, sebanyak 6 ya, sebanyak 6 dengan percobaannya itu sebanyak 10 dengan probabilitasnya 0,3. Kita lihat. Nah, itu akan menghasilkan peluangnya sebesar 0,0367. Oke, kita lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122500411. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait codingan berikut. Mungkin sebelumnya izin saya screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus continue, di mana di sini kita memasukkan fungsi A kurang dari 2, B kurang dari 10. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi A dan B, di mana fungsi ini mendefinisikan batas bawah itu 2 dan batas atasnya itu 10 dari distribusi uniform. Nah, untuk membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1, kita memasukkan fungsi U runif 100. Nah, di sini kita akan membangkitkan 100 bilangan acak dari distribusi uniform standar 0 sampai 1. Nah, di sini kita lanjut mengapply D inverse CDF-nya. Di sini kita memasukkan fungsi X kurang dari A plus U dikali B min A. Nah, di sini fungsi ini akan mengaplikasikan fungsi distribusi kumulatif inverse-nya untuk mengonversi bilangan acak U menjadi bilangan acak dari distribusi uniformnya antara A dan B. Nah, A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 10. Nah, di sini kita lanjut menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan. Di sini kita akan memasukkan fungsi ini. Nah, fungsi ini akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan dan memvisualisasikan distribusi uniformnya. Mungkin bisa kita run terlebih dahulu agar terlihat histogramnya. Nah, seperti ini histogram dari distribusi uniform simulasi. Distribusi ini menunjukkan hasil simulasi distribusi uniform
antara 2 sampai 10, 2 dan 10, di mana setiap nilai dalam rentang itu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Nah, untuk sumbu X itu mewakili nilai-nilai yang dihasilkan. Ini sumbu X, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk sumbu Y itu menunjukkan frekuensi kemunculan secara umum. Data tersebar merata itu bisa dilihat dari sini, dari 0 sampai 6. Nah, begitu selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasukkan kasus diskrit, di mana kita akan memasukkan fungsi N kurang dari 500, yaitu 500 ini jumlah sampelnya untuk U runif N. Nah, di sini kita akan membangkitkan 500 bilangan acak dari distribusi uniform 0 hingga 1. Nah, untuk probabilitas kumulatifnya kita memasukkan fungsi P kurang dari 0, 0,2, 0,65, 1,0. Nah, di sini itu probabilitas kumulatif untuk setiap nilai diskritnya, yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini lanjut kita akan memasukkan fungsi X false. Ini, fungsi ini. Nah, itu kita akan mengetahui nilai diskrit yang sesuai dengan probabilitas kumulatifnya. Kita akan memasukkan fungsi inverse CDF-nya. Dengan menggunakan fungsi ini menunjukkan kita menggunakan inverse CDF untuk memetakan bilangan acak U ke nilai diskrit 1, 2, 3. Nah, untuk fungsi his ini, kita akan menampilkan histogram dari nilai diskrit yang dihasilkan dengan 3 kategori, yaitu 1, 2, dan 3 untuk menggambarkan distribusi diskritnya. Nah, karena kita ini tuh menggunakan itu histogram dari distribusi diskritnya, itu untuk judulnya. Terus highlight ini untuk nilainya, kalau ini untuk warna histogramnya. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat histogram yang ada di sini adalah histogram distribusi diskrit, di mana 3 nilai diskrit itu 1, 2, dan 3 di sumbu X ini menunjukkan nilai diskritnya, sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculan masing-masing nilai dalam sampelnya. Frekuensi tertinggi itu terdapat pada nilai 2. 2 itu sampai 200-an wah. Nah, di sini kita diikuti oleh 3 dan nilai 1. Ini mencerminkan distribusi probabilitas yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, terima kasih dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Triandani dari kelas RB dengan ujung NIM 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode regresi linear sederhana menggunakan model yang ada di modul. Dimana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini rumus dari regresi linear sederhana yakni Y sama dengan B0 plus B1 ditambah eksponensial atau error. Nah, di sini sudah kita tulis B0-nya itu 0,81, B1-nya itu 1,15. Nah,
Mana B topi itu kita inisial dengan 0, B1 topi juga dengan 0. Lalu for ini datanya dari 1 sampai 300. Lalu eksponensialnya itu barisnya itu kita dari 10, X-nya itu n row dari 10 juga, dan rumusnya yakni Y sama dengan B top. B0 plus B1 dikali X plus X epsilon. Lalu OBJ B topi itu B topi OBJ koefisien 1, B1 topinya itu koefisien 2. Nah, di sini akan ditampilkan dalam bentuk matriks, yakni ada n row-nya 2 dan kolomnya 2. Nah, dalam baris itu akan dihasilkan mean dan SD, dan kolomsnya itu akan menampilkan B0 dan B1. Mungkin kita coba run aja. Nah, hasilnya mean SD B0 B1, di mana mean B0 itu 0,780 dan mean B1 1,13. Lalu SD-nya itu 0,351, B1 dari SD itu 0,38. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada acceptance rejection method. Parameternya di sini digunakan untuk distribusi gamma. Jika CFD suatu peubah acak tidak bisa ditentukan, maka exception rejection method ini dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, tahapan-tahapannya di sini kita tetapkan dulu peubah acak Y sebagai target persebaran beserta PDF-nya atau GY. Kemudian bangkitkan peubah acak Y, atau di sini kita mencari nilai C. Kemudian setelah itu kita ambil sampel yang ingin digunakan. Di sini kita pakai 1000. Kemudian mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel. Dan selanjutnya ini metode acceptance rejection-nya. Kemudian setelah itu di sini kita untuk menghasilkan sampel dari distribusi proposal eksponensial, ini di sini kita pakai X proposal. Kemudian menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Setelah itu, untuk menghasilkan sampel dari distribusi uniform yang digunakan untuk membandingkan, di sini kita pakai run if 1, 0, dan C. C-nya itu sebagai batas atas. Nah, kemudian kita pakai lagi acceptance rejection-nya. Dan setelah itu kita gunakan untuk menampilkan histogram dari hasil sampel yang telah dihasilkan. Nah, histogramnya kemudian seperti ini. Density-nya kita pilih dari 0,00 sampai 0,20 dengan value dari 0 sampai 15. Kemudian yang ketiga yaitu direct transformation. Di sini adalah distribusi untuk parameter distribusi dari eksponensial. Lambdanya di sini kita 1. Kemudian jumlah sampel yang kita inginkan adalah 1000. Kemudian run if di sini untuk mengenerate bilangan acak dari distribusi uniform, yaitu 0 atau 1. Transformasi langsung ke distribusi eksponensial, log U. Kemudian tampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan dengan X-labnya nilai, dan Y-nya frekuensi. Dan inilah histogram dari distribusi eksponensial. Itu dia tadi penjelasan mengenai modul 5 praktikum Komstat dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.